Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aryastika dari Prodi Tadris Biologi kelas 4A dengan NIM 207200058. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian MPD. Berikut di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Baiklah, yang pertama tentang hakikat evaluasi kurikulum. Evaluasi pada dasarnya adalah proses penentuan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Dalam proses evaluasi terdapat beberapa komponen, yaitu mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam menentukan nilai sesuatu yang menjadi objek evaluasi. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dalam modal pengembangan kurikulum yang digunakan. Hasil evaluasi kurikulum juga dapat dipakai oleh guru, kepala sekolah, maupun para pelaksana pendidikan lainnya untuk mengetahui perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode, serta penilaian pendidikan. Baiklah, selanjutnya jenis evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi reflektif. Dipergunakan untuk menyebutkan jenis evaluasi yang memusatkan perhatiannya terutama terhadap kurikulum sebagai ide. Jenis evaluasi ini mencoba mengkaji mengenai ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum dalam dimensi lainnya. Evaluasi terhadap ide tersebut dapat dilakukan pada waktu pertama kali suatu ide dikemukakan seseorang, atau pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis, atau dapat pula dilakukan apabila kurikulum dalam setiap dimensinya telah dikembangkan. Kedua, evaluasi rencana merupakan jenis evaluasi yang banyak dilakukan sekarang, terutama setelah banyak inovasi diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah teknologis pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Proses pengembangan tujuan umpamanya telah berkembang sedemikian rupa sehingga dikenal berbagai jenjang tujuan yang harus diperhatikan, baik tujuan yang bersifat ideal maupun tujuan yang bersifat operasional. Teknis-teknis yang demikian harus diikuti dengan seksama oleh pengembang kurikulum sebagai rencana. Demikian pula dengan proses pengembangan belajar, baik itu konten maupun proses yang dimiliki suatu kurikulum sebagai rencana, bahkan alat evaluasi hasil belajar yang tercantum dalam kurikulum sebagai rencana tersebut. Ketiga, evaluasi proses. Kadang-kadang disebut pula dengan istilah evaluasi implementasi kurikulum. Di sini dipergunakan istilah proses untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sebagai sesuatu yang terjadi di sekolah. Lagi pula, istilah evaluasi proses dianggap lebih memberikan kedudukan yang sama antara dimensi kurikulum sebagai ide, rencana, hasil, dan kurikulum sebagai kegiatan. Tetapi, tidak dalam suatu nuansa pun pengertian evaluasi proses dibedakan dengan pengertian evaluasi implementasi. Keempat, evaluasi hasil merupakan jenis evaluasi kurikulum yang paling tua. Bahkan pada mulanya yang dimaksudkan dengan evaluasi identik dengan evaluasi hasil ini. Demikian pula yang dimaksudkan dengan evaluasi kurikulum sering diartikan sebagai evaluasi hasil. Lebih lanjut, hasil yang dimaksudkan adalah hasil belajar dalam pengertian pengetahuan. Jumlah pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan indikator keberhasilan suatu kurikulum. Baiklah, selanjutnya model evaluasi kurikulum. Yang pertama, measurement atau pengukuran. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa.
bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara dua atau lebih program atau metode pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar, terutama dalam aspek kognitif, dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dilakukan. Jenis data yang dikumpulkan dalam evaluasi adalah data objektif, khususnya skor hasil tes. Kedua, kongruens atau penyesuaian. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau kongruens antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai, untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program, bimbingan pendidikan, dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik, maupun nilai dan sikap. Jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif, khususnya skor hasil tes. Ketiga, illumination, penerangan atau penyempurnaan. Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Evaluasi lebih didasarkan pada judgement atau pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Objek evaluasi mencakup latar belakang dan pengembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Jenis data yang dikumpulkan pada umumnya dan subjektif atau judgment data. Keempat, educational system evaluation. Evaluasi pada dasarnya perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgment. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Objek evaluasi mencakup input atau bahan, rencana, peralatan, proses, dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Jenis data yang dikumpulkan meliputi baik data objektif maupun data subjektif atau judgement, antara lain data. Selanjutnya, fungsi evaluasi kurikulum. Ditinjau dari fungsi evaluasi, maka evaluasi kurikulum dapat berfungsi untuk: pertama, perbaikan, di mana evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri, serta upaya ke arah inovasi kurikulum masa yang akan datang. Kedua, penempatan. Dalam arti evaluasi kurikulum ditujukan untuk melihat hasil pembelajaran, di mana peserta didik yang mengikuti program kurikulum dalam bentuk pembelajaran akan dipetakan dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini sangat penting guna menilai dan mengembangkan kualitas dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, penyebaran. Evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan secara merata pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan untuk semua daerah, baik perkotaan, pedesaan, bahkan daerah terpencil sekalipun. Tujuannya agar kurikulum yang baru seperti KBK betul-betul teruji oleh semua kondisi dan karakteristik sistem pembelajaran sebagai wujud implementasinya di lapangan. Keempat, penelitian dan pengembangan. Evaluasi kurikulum dilaksanakan guna melihat dampak atau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Apakah kurikulum tersebut dapat diterima atau masih perlu direvisi bahkan dikembangkan. Hal ini sangat penting guna mengontrol implementasi KBK di seluruh tanah air. Prosedur pengembangan evaluasi kurikulum. Pertama, kajian terhadap evaluan. Kedua, pengembangan proposal. Ketiga, pertemuan atau diskusi proposal dengan pengguna jasa evaluasi. Keempat, revisi proposal. Kelima, rekrutmen personalia. Keenam, pengurusan persyaratan administrasi. Ketujuh, pengorganisasian pelaksanaan. Kedelapan, analisis data.
ke-9 penulisan pelaporan, ke-10 pembahasan laporan dengan pemakai jasa, terakhir penulisan laporan akhir. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang evaluasi kurikulum. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.